Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Pada video part 19 ini, saya membacakan pokok bahasan dengan judul Sihir yang Kuat. Masih di bagian 4, yaitu tahun-tahun di Chiang Mai, dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatta Thera by Acharya Mahaboa Nyana Sampano yang diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai para penerjemah, Anda dapat membaca di deskripsi yang tertulis di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Sihir yang kuat. Satu sore, sekelompok suku pegunungan dari desa dekat tempat tinggal Acharyaman mulai bertanya-tanya kepada mereka sendiri. Apakah Acharyaman memiliki formula khusus untuk mengusir makhluk halus? Jadi mereka memutuskan untuk mendatangi Acharyaman keesokan harinya untuk meminta hal yang dapat mengusir makhluk halus. Pagi berikutnya, Acharyaman memberitahukan kejadian ini kepada para biku yang tinggal bersamanya. Semalam, ketika aku duduk bermeditasi, aku mendengar sekelompok suku pegunungan di desa. Mereka bertanya-tanya, apakah kita para biku memiliki satu sihir untuk mengusir makhluk halus. Mereka akan datang hari ini untuk menanyakan hal tersebut kepada kita. Jika mereka datang, berikan formula Buddho, Dhammo, Sangho untuk meditasi. Itu adalah formula yang mujarab untuk melawan makhluk halus. Karena makhluk halus itu hanya takut pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak ada satu makhluk halus pun yang akan berani pada mereka. Pagi itu, seperti yang Acharyaman beritahu, suku pegunungan tersebut datang untuk meminta resep melawan makhluk halus. Acharyaman memberi formula Buddho, Dhammo, Sangho, dan juga metode menggunakannya. Meyakinkan mereka bahwa makhluk halus akan ketakutan dengan formula ini, dan memberitahu mereka untuk mengulang kata Buddho, Dhammo, Sangho kapanpun mereka inginkan. Dengan instruksi Acharyaman yang baru mereka terima, mereka memulai ritual yang mereka kira dapat mengusir makhluk halus. Tidak menyadari akan sebenarnya, ia telah memberikan subjek meditasi menggunakan metode ini. Mereka mencapai samadhi tidak lama kemudian. Di pagi berikutnya, mereka datang terburu-buru untuk bertemu dengan Acharyaman dan memberitahu apa yang telah terjadi. Ia memberitahu mereka bahwa mereka melatih resep itu dengan benar, dan karena itulah makhluk halus di sana ketakutan dan pergi. Sekarang mereka dilindungi oleh kekuatan Dhamma. Mereka tidak lagi ketakutan makhluk halus. Dan bahkan makhluk halus pun ketakutan pada mereka, penduduk desa yang belum melatih bermeditasi. Sebagai orang yang baik dan jujur, penduduk suku pegunungan mudah diajar. Ketika Acharyaman menginstruksikan mereka untuk melatih meditasi setiap hari, mereka dengan serius melakukan latihannya dan mendapat hasil yang bagus tanpa memakan waktu yang lama. Batin mereka menjadi sangat terang dan mereka bisa membaca pikiran orang lain, termasuk para biku yang tinggal di wihara sana, seperti halnya dengan orang yang dicerita sebelumnya, harimau dalam penyamaran. Dalam kunjungan ke wihara tersebut, mereka berbicara kepada Acharyaman mengenai latihan meditasi mereka, mendeskripsikan kemampuan mereka. Beberapa biku tercengang dan khawatir orang-orang tersebut akan dapat membaca pikiran mereka. Meskipun keadaan awal mereka adalah pendiam, mereka tetap ingin tahu apa yang orang lain ketahui.
Mereka tidak dapat menghindari godaan untuk bertanya kepadanya mengenai pikiran mereka sendiri. Penduduk suku pegunungan tersebut berkata apa adanya. Tidak yakin, para biku menantang mereka. Terkejut akan ketidakpedulian mereka mencoba kemampuan suku pegunungan tersebut, apakah mereka benar-benar dapat membaca pikiran. Sepertinya mereka pikir kalau pikiran mereka tertutup oleh ratusan lapisan yang tak dapat ditembus. Penduduk suku pegunungan tersebut menjawab dengan terus terang. Jawaban mereka membuat para biku itu khawatir. Setelah itu mereka menjadi was-was bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengetahui apapun yang mereka pikirkan. Penduduk suku pegunungan ini juga memberitahu Acariaman bahwa mereka mengetahui keadaan citanya, memeriksanya sebelum mereka memeriksa biku lain. Seperti apakah citaku? Apakah takut pada makhluk halus? Citamu itu tidak memiliki kenyataan konvensional. Yang tertinggal hanyalah nibbana di dalam badan manusia. Citamu sempurna, tidak menakuti apapun. Setelah itu, para penduduk desa tidak lagi menyebut-nyebut makhluk halus lagi. Mereka yang memperoleh pencapaian dalam meditasi memberitahu yang lain yang perlahan memiliki keyakinan kepada Acariaman dan Buddha Sasana dan kehilangan ketertarikan akan urusan makhluk halus. Setiap pagi, mereka berkumpul di pusat desa untuk memberikan dana makanan kepada para bikhu. Setelah mereka menaruh makanan di dalam mangkuk makan, mereka mendapat pemberkatan dari Acariaman. Ia mengajarkan kepada mereka untuk menunjukkan penghargaan mereka dengan mengucapkan sadhu bersama-sama dengan suara yang lantang. Memberitahu para dewa untuk turut bersukacita akan persembahan mereka dan berbagi perbuatan baik kepada mereka. Setiap pagi, para penduduk merespon dengan penuh keyakinan dengan mengucapkan sadhu. Acariaman menyuruh mereka melakukan hal tersebut karena ia tahu dari para dewa yang datang setiap malam untuk mendengarkan pembabaran Dhamma bahwa kata ini dapat mencapai alam di mana mereka tinggal. Mendengar kata itu, mereka tahu Acariaman tinggal di daerah tersebut. Para dewa yang mengunjungi Acariaman dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab akan kelompok mereka. Kelompok ini mewakili berbagai alam. Sebagian dewa datang dari daerah yang dekat maupun jauh. Banyak berasal dari alam-alam yang disebutkan di dalam naskah Buddhis. Ketika sekelompok dewa berencana untuk mengunjungi Acariaman, ia selalu mengetahui waktu kedatangan mereka lebih dahulu. Jika ia mengetahui bahwa ada kelompok yang berencana datang jam 2 atau 3 pagi, maka ia akan beristirahat lebih dahulu. Bangun untuk masuk ke keadaan samadhi jika waktunya telah tiba untuk menjemput mereka. Jikalau mereka berencana untuk datang tengah malam, maka ia akan masuk ke keadaan samadhi dan menunggu mereka di sana. Hal ini dapat dicapai dalam 2 tahap. Kesatu, ia melakukan meditasi biasa sampai ia masuk ke keadaan yang tenang, di mana ia beristirahat untuk sementara waktu. Ketika waktunya telah tiba, ia pergi menuju tingkatan meditasi yang tepat untuk menyambut pengunjung yang telah diharapkan. Di sana ia dapat mengetahui apakah pengunjungnya telah datang atau belum, atau apakah mereka masih dalam perjalanan. Setelah mengetahui kedatangan mereka, kemudian ia berdiskusi dengan mereka hal yang pantas dibicarakan sesuai dengan keadaan. Hanya saja jika ia tetap bermeditasi di tingkatan samadhi mendalam, pengunjungnya tidak akan memiliki akses kepadanya. Pada kesadaran normal, seseorang harus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk dapat mengetahui dan berinteraksi dengan makhluk dari alam lain. Meskipun ia dapat mengetahui mereka, akanlah lebih mudah baginya untuk berinteraksi dengan keadaan samadhi yang tepat. Dengan alasan inilah,
upacara samadhi atau gerbang akses adalah tingkatan yang sesuai. Acariaman menjadi ahli dalam hal ini ketika ia tinggal di Gua Sarika di tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu itu, ia telah ditahbiskan sebagai biku selama 22 tahun. Pada waktu ia meninggal, setelah melewati 60 tahun di dalam jubah, ia telah menjadi penguasa di dalam masalah ini. Semua orang di dunia memiliki potensi untuk menerima fenomena yang Acariaman alami. Mereka hanya perlu melatihnya. Akan tetapi, hanya sebagian kecil yang dapat melatih kemampuannya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menguasai keahlian tersebut, jika seseorang dapat melatih sedikit keahlian tersebut, maka mereka akan dapat menyaksikan kejadian tersebut. Karena jika mereka tak dapat melihat kejadian tersebut, maka mereka tidak akan percaya kalau fenomena seperti itu ada di dunia sekitar mereka. Adalah sangat sulit untuk meyakinkan orang yang tidak memiliki pengetahuan dhamma yang cukup untuk mendasari batin mereka dengan dasar spiritual yang kuat. Jika batin kita membentuk prinsip dhamma, prinsip yang menunjukkan dasar semua fenomena, dan memiliki keahlian yang dibutuhkan, maka tidak ada bantahan yang dapat mengurangi kepercayaan yang telah dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Meskipun semua orang di dunia ini menyangkal akan adanya hal-hal tersebut, maka hal ini hanyalah penyangkalan kosong. Apa yang benar-benar ada tidaklah hilang. Tidak ada satu hal pun yang dapat merubahnya. Kebenaran tidak berdasar dengan kepercayaan atau pendapat. Hal ini tidaklah dapat disangkal menurut hukum alam. Acariaman berkelana jauh kemana-mana melalui hampir seluruh daerah distrik pegunungan terpencil Provinsi Chiang Mai, berkelana lebih dalam di sana dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Ia tinggal di Chiang Mai lebih lama dibandingkan tempat yang lain karena tempat ini sangat sesuai untuk meditasi. Sangat baik untuk melatih meditasi. Ia mengatakan banyak alasan kenapa ia tinggal di sana. Pertama, daerah itu sangat sesuai untuk meditasi. Kedua, ia merasa kasihan kepada penduduk suku pegunungan yang membutuhkan bantuannya dan tidak ingin meninggalkan mereka. Meskipun sangat jarang penduduknya, banyak individual yang luar biasa yang tinggal di sana. Mereka memerlukan latihan yang sesuai dan dorongan untuk memastikan kemajuan mereka untuk menghindari kekecewaan dan kembali ke jalan mereka yang lama. Dan juga di sana ada dewa yang ingin ia bantu. Kelompok dewa dan naga biasanya datang untuk bertanya dan mendengarkan pengajarannya paling tidak 2 kali sebulan. Ia mengatakan, pada malam hari, ketika ia menyambut tamu dari segala alam, sebelum mereka berbicara pada Acariaman, sang pemimpin akan mengumumkan kira-kira jumlah dewa yang hadir di waktu itu. Contohnya, 10 atau 100 ribu dewa hadir di sini hari ini, atau 1 sampai 10 ribu dewa, atau 500 sampai 1000 naga. Hampir setiap hari, ketika ia melakukan meditasi berjalan setiap sore, Acariaman diberitahu akan jam kedatangan sekelompok atau lebih dari alam lain. Terkadang, ia mendapatkan informasi tersebut ketika ia melakukan meditasi duduk. Ada malam di mana beberapa kelompok mengumumkan kedatangan mereka, dan ia harus mengatur jadwal waktu sehingga waktu kunjungan mereka tidak bentrok satu sama lainnya. Ia mengatur mereka agar datang secara bergiliran karena keadaan spiritual tiap makhluk di tiap alam berbeda-beda dan pengajaran dhammanya harus disesuaikan untuk tiap kelompok. Karena sekelompok ingin mendengarkan satu aspek dari dhamma, sedangkan kelompok yang lain ingin mendengarkan hal yang lain. Acariaman mengatur waktu yang berbeda agar pengajarannya sesuai untuk semua yang hadir. Ini diatur sesuai keadaannya dan pengunjungnya. Kewajiban seperti itulah yang menyebabkannya untuk tinggal sekian lama di Chiang Mai.
Sesungguhnya jumlah dewa yang datang melebihi jumlah manusia, naga, garuda, dan makhluk halus lainnya. Di dunia ini sangatlah jarang ada orang yang dapat memiliki keahlian telepati yang menyebabkan mereka bisa berkomunikasi dengan dewa, faktor yang penting untuk mengajar mereka. Dewa sering mengeluh kepada Acaryaman bahwa manusia tidak menyadari akan keberadaan dewa dan tidak mengerti dan tidak tertarik untuk mengetahui keberadaan para dewa sebagai salah satu alam yang sesuai dengan hukum Kama. Keberadaan dewa tidak sesuai dengan kebanyakan manusia yang tidak dapat mengerti kalau dewa juga memiliki harapan dan aspirasi seperti manusia. Sangat jarang para dewa menemui manusia dengan keahlian sangat tinggi seperti Acaryaman, seseorang yang menyadari kalau hewan, manusia, dewa, dan bentuk kehidupan yang lainnya adalah nyata dan harus dihargai. Mereka tidak dapat menghindari perasaan gembira ketika mereka menemuinya. Mereka sangat gembira untuk memberikan penghormatan padanya, memberikan pertanyaan, dan mendengarkan ajarannya. Mereka ingin menyerap dhamanya yang luar biasa untuk mengisi batin mereka yang dapat meningkatkan kebahagiaan mereka demi keberadaan mereka. Dengan alasan inilah, para dewa di mana-mana menghormati orang yang memiliki keahlian tersebut. Bahwasanya para dewa sama pentingnya dengan makhluk hidup lainnya, Acaryaman mengerti akan tujuan mereka dan bersimpati akan aspirasi mereka yang baik. Ia menyatakan bahwa dengan tujuan untuk memperbaiki diri, jumlah para dewa yang mendatanginya untuk mendapatkan bantuan melebihi jumlah manusia yang mengunjunginya. Meskipun demikian, hal ini masih merupakan sebuah misteri bagi orang yang tidak memiliki kemampuan spiritual yang memadai. Meskipun di permukaan tampak mustahil untuk diselesaikan di kalangan manusia, akan tetapi hal ini masih bisa dilakukan meskipun amat sulit oleh seseorang yang benar-benar ingin tahu dan mengerti hal-hal seperti ini. Bagi yang mempunyai kemampuan cipta, kemampuan spiritual itu terasa normal seperti hal-hal lainnya di dunia manusia. Tentu saja Acaryaman menganggap ini adalah hal yang biasa karena ia telah dapat berhubungan dengan para dewa sepanjang hidupnya. Tidak peduli di mana ia tinggal, ia selalu berhubungan dengan dewa yang membutuhkan bantuannya. Terlebih lagi di provinsi Chiang Mai, karena makhluk-makhluk tersebut memilih untuk menghubunginya ketika ia tinggal di tempat terpencil yang tidak terganggu dengan manusia. Hutan dan pegunungan di Chiang Mai sangatlah ideal dengan aspek tersebut. Acaryaman tidak memiliki kewajiban sosial yang besar. Jadi ia dapat mengabdikan waktunya kepada dewa yang mengunjunginya. Kejadian aneh terjadi ketika ia tinggal di antara orang Musyur di pegunungan dekat desa Ikau. Satu grup dewa dari Jerman datang mengunjunginya. Mereka ingin mendengarkan pengajaran yang dapat memberikan mereka resep kemenangan dalam tanda kutip. Memfokuskan cipta pada permintaan mereka. Satu bait dhamma timbul. Akodhena jine kodang. Yang berarti taklukkan kemarahan dengan tidak kemarahan. Acaryaman mengembangkan topik ini dengan dewa yang telah berkumpul. Taklukkan kemarahan dengan tidak kemarahan. Ingatlah ini. Bagi semua yang berharap untuk mendapat kemenangan, ini adalah dhamma yang paling penting untuk dilatih. Pertimbangkan baik-baik. Ini adalah sumber kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini. Cinta kasih dan kebaikan. Ini adalah alat yang paling ampuh untuk menghilangkan kejahatan seperti kemarahan. Dengan mengurangi kekuatan kemarahan untuk menghancurkan manusia dan komunitas dewa, cinta kasih mengembangkan kedamaian dan kemakmuran di mana-mana. Jadi tingkah laku cinta kasih ini adalah syarat untuk keharmonisan sosial
yang kita semua harus kembangkan. Di dunia yang kekurangan resep kemenangan ini, paling tidak ketidakpuasan dan ketidaktenangan akan timbul. Dalam keadaan ekstrim, dunia ini akan dikonsumsi oleh perselisihan manusia. Kemarahan dan kebencian tidak akan pernah mengalahkan musuh kita, karena mereka adalah kejahatan yang berhasil hanya dalam menghancurkan kita dan orang-orang di sekitar kita tanpa pandang bulu. Makin banyak kemarahan digunakan, maka dunia yang kita tinggali ini akan makin menjadi lautan api, membara yang akhirnya akan membakar semuanya menuju kehancuran total. Kemarahan sebenarnya adalah salah satu tipe api yang ada di dunia ini. Meskipun tidak memiliki bentuk, hal ini dapat dengan sukses menimbulkan kekacauan kala ia timbul. Jadi, bagi yang menginginkan dunia yang stabil dan masuk akal, dunia di mana layak kita tinggali, harus menyadari akan akibat dari api kemarahan dan kebencian, dan menghindari untuk menggunakannya. Memulai api seperti ini hanya akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Perasaan saling mengasihi dan memberikan kebaikan di sesama makhluk hidup akan menyebabkan dunia yang seimbang. Kekuatan menekan dari kemarahan dan harga diri yang tidak terkontrol harus tidak diizinkan timbul, menyebabkan siklus kehancuran yang tanpa akhir. Dengan kebijaksanaan yang tinggi, Sang Buddha menyadari bahaya yang dapat disebabkan oleh kemarahan. Ia melihat nilai cinta kasih sebagai kekuatan yang dapat menyatukan semua makhluk hidup secara bahagia dan harmonis. Karena keinginan yang sama untuk mendapat kebahagiaan, dan kebencian yang sama akan kesakitan. Dengan alasan inilah, ia mengajarkan bahwa cinta kasih dan kebaikan adalah sarana yang baik untuk menjaga kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Jadi selama makhluk hidup masih memiliki cinta kasih di dalam batin mereka, akan selalu ada kesempatan akan keinginan mereka mendapat kebahagiaan akan terpenuhi. Akan tetapi, jika batin mereka menjauh dari cinta kasih, hidup mereka akan kosong dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Orang-orang yang pemarah dan pembenci yang cenderung mencari masalah, mereka benci dan terganggu dimanapun mereka pergi. Sekali kita yakin bahwa dhamma adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita dapat melihat dengan jelas kalau batin yang penuh kebrutalan itu bagaikan api yang perlahan-lahan menghancurkan segalanya yang ada di depannya. Jadi kita harus berusaha mengatasi bahaya ini sebaik yang kita bisa. Kamu mungkin tidak lagi akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi, gunakanlah kesempatan ini sekarang dan hindari penyesalan di kemudian hari. Dunia ini selalu berubah, dan perubahan itu berasal dari dalam badan dan pikiran kita masing-masing. Begitulah inti dari formula kemenangan yang Acharyaman berikan kepada para dewa yang berasal dari Jerman. Begitu Acharyaman mengakhiri kalimatnya, mereka mengatakan sadhu, menggelegar secara bersamaan yang menggema di jagat raya. Acharyaman bertanya kepada mereka, bagaimana mereka tahu di mana ia tinggal? Karena istilah manusia, mereka tinggal sangat jauh. Mereka merespon bahwa mereka selalu tahu dengan tepat di mana ia tinggal. Lebih dari itu, dewa dari Thailand sering mengunjungi dewa di Jerman. Sebenarnya, dewa tidak menganggap jarak antar negara seperti Thailand dan Jerman terlalu jauh, seperti yang manusia anggap. Mereka hanya menganggapnya seperti daerah yang mereka biasa pergi dengan mudahnya. Di mana manusia berjalan menggunakan kaki atau kendaraan, dewa memindah dirinya dengan kekuatan supernormal yang setingkat dengan memindah kesadaran menuju suatu tujuan, sampai ke sana dengan cepat. Jadi dewa dapat berpindah tempat lebih mudah dibanding manusia.
Acharyaman mengatakan bahwa dewa dari Jerman secara rutin datang untuk mendengarkan ceramah dhamanya. Sama seperti dewa dari tempat lain yang datang ke Thailand untuk mendengarkannya berbicara. Segala jenis dewa yang datang cenderung memberikan penghormatan dengan cara yang sama kepadanya. Jika Acharyaman tinggal bersama dengan sekelompok biku, dewa yang datang mengunjunginya tidak melewati tempat di mana biku yang lain tinggal. Selain itu, mereka cenderung untuk datang di malam hari ketika para biku yang lain telah tidur. Ketika datang, mereka berputar mengelilingi Acharyaman searah jarum jam sebanyak 3 kali dengan tenang. Ketika mereka pergi, lagi mengelilinginya 3 kali searah jarum jam, mereka pertama mundur dengan jarak menghormati. Ketika sampai di pojokan tempat tinggalnya, mereka melayang ke atas seperti gumpalan kapas. Semua jenis dewa memberikan penghormatan padanya dengan cara yang serupa. Acharyaman menemukan bahwa pegunungan Chiang Mai adalah tempat yang cocok untuk meditasi. Batin dan pikiran bebas, ia hidup dengan tenang, mengikuti Dhamma. Dhamma adalah sumber ketenangan hidupnya. Dengan tidak adanya gangguan yang menyita waktunya, ia bebas melaksanakan meditasi kapanpun ia inginkan. Ia hidup dengan sehat dan nyaman di sana. Sedangkan dengan kewajiban mengajarnya, para dewa yang datang hanya malam hari merupakan makhluk yang lebih tinggi. Jadi mereka bukanlah beban. Terkadang di sore hari atau senja hari, ia memberikan nasihat kepada umat awam di komunitas setempat. Para biku yang tinggal di bawah bimbingannya berkumpul untuk mendengarkan petunjuk di malam hari, sekitar pukul 7 malam hari. Sebagian besar muridnya telah mencapai tingkatan tertentu dalam latihan samadhi dan berbagai tingkatan kebijaksanaan. Karena dengan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pelatihannya, mereka mendengarkan ajarannya, mendapatkan magga, phala, dan nibbana. Ketika Acharyaman mengajar biku yang terdiri dari berbagai tingkatan mental, ia selalu mengatur pengajarannya yang dapat mencakup semuanya, dari samadhi dasar sampai ke kebijaksanaan yang lebih tinggi, sampai ke tingkatan yang paling sulit, pencapaian nibbana. Para biku yang memiliki keahlian meditasi menjadi sangat dalam sehingga kehilangan perasaan ruang dan waktu. Biku yang berlatih biasanya diberi ceramah paling tidak 2 jam. Akan tetapi, para biku tidak peduli akan waktu. Lebih tertarik pada dhamma yang ia babarkan, sehingga mereka dapat meningkatkan pengertian mereka di tiap tahap. Jadi, mendengarkan dhamma dengan serius adalah suatu praktek meditasi yang berharga, sama berharganya dengan cara yang lain. Karena sebagai guru, hal yang menjadi tanggung jawabnya adalah menentukan kalau muridnya mengerti akan yang ia ajarkan setiap tahap. Ia menunjukkan jenis-jenis pikiran yang sangat menghancurkan dan juga jenis pikiran yang menguntungkan. Jadi muridnya mengerti bagaimana pikiran yang salah dan harus ditinggalkan, dan bagaimana pikiran yang benar yang harus dikembangkan lebih jauh. Lebih ditekankan dibanding dengan yang lain, mereka yang memfokuskan perhatian kepada citta, titik fokus dhamma, dapat mengharapkan untuk mencapai suatu tingkatan ketenangan samadhi, atau menerima teknik untuk menyelidiki dengan kebijaksanaan, ketika mereka mendengarkan guru mereka berdiskusi dengan topik tersebut. Jadi meditator yang rajin dapat maju dengan bertahap sambil mendengarkan petunjuk gurunya, menerima pandangan terang terhadap satu aspek dhamma hari itu dan aspek dhamma yang lain keesokan harinya. Para murid berhasil memperkuat kewaspadaan dan kebijaksanaan setiap kali mereka mendengarkan, karena gurunya sendiri telah menyadari kebenaran dhamma dalam dirinya, maka ia sendiri dapat menunjukkan kebenaran tersebut di dalam diri murid-muridnya. Mendengarkan penjelasan yang mendetail, mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka di segala aspek samadhi dan kebijaksanaan, menyebabkan mereka melewati tiap tingkatan meditasi sampai tingkatan tertinggi dhamma.
Para biku Dutangga selalu merasa kalau mendengarkan dhamma adalah salah satu bagian penting dalam pelatihan mereka, sesuatu yang mereka jaga selama ada guru ahli yang dapat mereka dengarkan. Dengan alasan inilah, biku Dutangga yang berdedikasi suka mencari guru yang dapat membimbing mereka berlatih meditasi. Mereka sangat menghargai dan menghormati guru yang dapat mereka percayai sepenuhnya. Nasihatnya direnungkan pelan-pelan dan dilaksanakan. Mereka secara rutin berdiskusi dengannya, bertanya tentang hal-hal spesifik yang menimbulkan keraguan di dalam latihan mereka, dan menyesuaikan latihan mereka sesuai petunjuknya. Karena inilah, biku Dutangga cenderung untuk berkumpul dekat guru meditasi, seperti Acarya Man dan Acarya Sao. Kedua guru yang hebat ini memiliki jumlah murid biku Dutangga di daerah timur laut Thailand. Akan tetapi, kasus Acarya Man, ketika ia pindah ke Chiang Mai, ia bertekad untuk menghindari sesama biku untuk berlatih sendiri, tanpa beban tanggung jawab yang datang bersama pengajaran. Pada awalnya, ia ingin mempercepat mencapai tujuan akhirnya. Kemudian, ia menyadari bahwa tinggal dengan nyaman seperti itu sangatlah kondusif. Ia juga harus menerima kewajiban tertentu untuk mengajar biku dan umat awam, dan telah diketahui oleh banyak orang, ia memiliki murid tersebar di seluruh Thailand. Di waktu sebelum Acarya Man pergi sendiri ke alam rimba Chiang Mai, ia sering menyebutkan bahwa secara batin ia belum cukup kuat, baik dalam latihannya ataupun dalam mengajar orang lain. Jadi ia menyimpulkan untuk pergi dan berlatih secara tekun sampai tidak ada lagi keraguan. Tidak sedikit pun ada di dalam batinnya. Sejak saat itulah, ia tidak pernah menyebut lagi bahwa dirinya kekurangan kekuatan lagi. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang